400 kilo ke bawah, dapat daging 30% sudah bagus. Ya. Tapi kalau sapi besar ya, 500 kilo ke atas, itu 50% pun bisa tercapai. 50%. Sering tercapai. Panitia ada yang Jala Sutra. Ya, ini punya Bapak nih. Nah. Dulur-dulur masih bersama channel Jawara Halal Indonesia, tentunya bersama host yang kasep, Kang Aden Kasep, masih bersama Pak D. Tadi ngomongin masalah kandang, ini Masya Allah, biasanya Kang Aden kalau datang ke kandang itu begini nih, gitu ya, nggak kuat. Kenapa? Bau, bernuansa, beraroma yang tidak nyaman ya. Ini kandang Pak D nih, Al Hanif, ini Masya Allah nih Pak D, aromanya khas ya Pak D, ya, aromanya, wangi, aromanya wangi ya, cuman apa ya, kalau dibilang wangi terparfum lagi Pak De. Ya, aromanya khas ya, dan apa bersih ya, bersih sekali. Pak De, ini apa ini menjadi sebuah standar syarat atau apa supaya kok jadi rapi gitu? Jarang-jarang nih, gimana Pak De? Sebetulnya kalau sapi sehat, makanan bagus, tentu nggak akan bau karena dia pencernaan apa-apanya itu dia normal. Dia akan keluar. Satu lagi, kalau dia ada unsur fermentasi, itu dia akan membantu peternakan, mengurangi bau, itu menentukan. Jadi ada unsur fermentasi, kita pakai konsentrat, pakai peletnya yang pakai pelet racing sama pakai onggok yang udah fermentasi, dia akan membantu nggak bau dan mudah dicerna. Ya, nah ini tar ya. Jadi artinya begini Pak De, ini mohon maaf, tadi kan ada tip ya. Kalau mau beli hewan kurban khusus sapi, datang ke kandang kan. Nah artinya ketika datang ke kandang pun ini sohibul kurban harus ngerti ya, atau panitia harus ngerti. Nggak semuanya kandang juga direkomendasikan begitu ya. Jadi ciri-cirinya itu kalau misalkan dicek, kita datang kandangnya ini rapi, bersih dan lain sebagainya, maka tentunya itu insya Allah menjamin kualitas ya. Tapi kalau ternyata pas masuk kandang, mohon maaf ya, aromanya tidak enak, terusnya kelihatan mungkin sapi resah. Coba cerita gimana Pak De? Begitu bukan? Intinya gini, kalau sapi untuk menjadi gemuk tidak hanya makan saja. Yang makan gizi terpenuhi, tapi nyaman. Sapi nyaman, bersih, dia akan lebih. Coba nih bisa dilihat ya. Dia akan lebih bersih. Ya. Ini ya rapi, bersih ya Pak Ade ya. Nah, ini belum diganti minumnya. Ya. Tiap hari kita ganti minum. Tiap hari ganti minum ya. Nah, ini belum diganti. Ya, jadi artinya kandang ini pengaruh terhadap aroma ini, terhadap pakan ternak juga pengaruh, dan juga tentunya dijaga kebersihannya setiap hari rutin ya, seperti kita menjaga rumah sendiri. Ya, jadi itu juga jadi tip ya buat para sohibul kurban atau para panitia. Sapi juga akan nyaman, dia akan lebih cepat gemuk daripada kandang yang kotor atau dia nggak nyaman. Ya. Jadi artinya ketika kandang ini dijaga dengan baik, tadi kan misalkan sudah di booking ya Pak De, ya itu ketika ternyata bertambah kualitas dagingnya ataupun beratnya lebih baik, itu bagian daripada efek ya dari kandang yang bersih. Nah tuh lur ya, jangan sembarang lur ya, udah datang ke tempat kandang ternyata kandangnya juga tidak mencerminkan daripada kandang yang yang rapi, bersih. Nah itu juga perlu menjadi catatan khusus ya. Nah, Pak De, ini banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat Pak De ya. Bagaimana sih kita bisa memilih kurban yang kita bisa memprediksikan berapa sih hasil daripada sembelihannya? Misalkan begini, ini anggap ini sapi ada namanya nggak Pak De? Belum dikasih nama ya? Oh nanti mungkin dikasih namanya. Nanti tunggu nasi kuning nasi merah dulu kali ya. Nah ini berat berapa Pak De? 950. Ini beratnya 990. Nah mungkin masyarakat biar tahu Pak De, ketika beli sapi untuk kurban 990 kilo. Nah idealnya kalau ini dirawat dengan baik, itu sapi dapat menghasilkan daging berapa Pak De? Sapi yang baik itu di atas 500 kilo. Di atas 500 kilo semakin sana dia akan semakin banyak presentasinya. Kita pernah nyembelih 500 kilo itu dapat 40% sampai 50% daging bersih. Tapi kalau di bawah 500-400 itu paling 25-30% dari berat hidup.
Ya, jadi idealnya 500 kalau bisa. 500 ya. 500 secara persentase, Pak De? 500 itu bisa 45, 40 sampai 50%. 50% ya. Berat hidup. Nah, kalau misalkan ternyata ada banyak peristiwa di masyarakat, sapinya berat tapi dagingnya kok sedikit, itu gimana, Pak De? Karena pengaruh makanan. Ya. Pengaruh makanan. Nah, jadi makanan yang mungkin basah, terus makanan yang hanya rumput saja tanpa gizi, itu pengaruh. Kadang terlalu banyak yang beredar ampas tahu, itu kalau dia nggak padat, terpengaruh juga sama sapi yang muda, maka dagingnya akan lebih sedikit. Terus kalau ampas tahu saja tanpa diimbangi dengan gizi, konsentrat, dedek, terus pelet, itu dia akan cenderung mudah untuk susut dan kadar dagingnya akan berair. Nah jadi dulu ya, artinya kalau misalkan satu ekor sapi idealnya nih, ini biar tahu, jadi supaya kita juga pada saat sudah melakukan kurban bisa melakukan cross check ya Pak ya. Jadi setidaknya 40 sampai 50 500 kilo ke atas itu presentasinya akan semakin baik. Semakin besar semakin baik ya. Kalau semakin ke bawah semakin sedikit, semakin sedikit. Nah, maksudnya di bawah 35%, 30 itu udah bagus. Oke. 400 itu dapat daging 30% udah bagus. Oke, kalau 400 kilo ke bawah dapat daging 30% sudah bagus. Ya. Tapi kalau untuk sapi besar ya, 500 kilo ke atas itu 50% pun bisa tercapai. 50%. Sering tercapai. Iya, karena memang mungkin gizi atau padat daripada gizi padat, umur juga. Umur kan lebih tua, dia semakin padat daging. Nah, ini mungkin ada tambahan lagi nggak Pak De? Selain tadi kan kita memilih di kandang ya. Ada tambahan lagi nggak buat para sohibul kurban? Tip buat para sohibul kurban? Apa ya? Yang mungkin jenis sapi perlu nggak ya? Jenis sapi boleh. Ya. Jenis sapi yang paling bagus itu warnanya coklat tua. Lemosin, Jemetel itu kelas timbangannya lebih tinggi. Coklat tua, terus coklat muda, hitam, baru putih. Putih itu paling rendah. Jadi itu salah satu tip ya dari warna ya. Itu sebagai acuan, tapi tidak menutup kemungkinan ada warna hitam yang memang persentasenya banyak, timbangannya besar ada, tetapi jarang. Artinya begini, pada umumnya, tapi bukan berarti itu berlaku semua ya. Ada kasus-kasus tertentu, walaupun mungkin warnanya bukan gelap ya. Tadi cuman mungkin tidak semuanya seperti itu ya. Nah itu juga menjadi perhatian buat kita kadang-kadang sohibul kurban udahlah milih-milih aja gitu ya. Kadang-kadang ya gitu. Kayak manusia, dia punya perasaan. Dia semakin disayang maka dia akan ngerti sama kita. Dia akan ngerti sama kita. Tidak ada namanya sapi sering diles itu nendang, itu jarang banget. Tapi dia akan nyaman. Dia akan nyaman ngerti siapa yang merawat, dia akan membalasnya. Kalau sapi nendang-nendang itu artinya apa Pak De? Sapi nendang itu ya kurang perhatian. Jadi sapi kurang perhatian yang suka nendang ya? Telat. Iya. Dia ada sing agresif tapi jarang. Kalau sapi besar, sapi sering dipegang, insya Allah tidak nendang.